Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah pergantian tahun. Tidak terasa saudara, kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Hari ini saudara, kita akan belajar. Ada beberapa hal yang terjadi pada waktu pergantian tahun. Ya, jadi ada beberapa hal yang terjadi pada pergantian tahun. Yang pertama, kita baca dalam 2 Tawari 24 ayat 23. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Puji Tuhan. Kita garis bawahi di sini saudara. Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang. Ya. Jadi jelas sekali saudara. Pada pergantian tahun ternyata ada musuh yang menyerang bangsa Israel. Yang kedua, saudara, kita akan baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Apakah yang terjadi pada pergantian tahun? Ayat yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Di sini kita garis bawahi saudara bahwa pada pergantian tahun adalah waktu atau saatnya raja-raja untuk keluar berperang. Ya. Kalau saudara baca di rumah, 2 Samuel 11 ini mengisahkan tentang Daud yang jatuh dengan Batsheba. Kenapa Daud jatuh? Karena dia tidak mau berperang. Dia hanya jalan-jalan santai dan dia jatuh dengan Batsheba. Jadi dari 2 ayat ini saudara, kita bisa melihat ada 2 hal yang terjadi pada pergantian tahun. Yang pertama, pada pergantian tahun ada musuh yang menyerang. Pada pergantian tahun adalah waktu biasanya raja-raja untuk berperang. Dan kita perhatikan saudara, kalau Daud tidak mau berperang, maka dia menanggung akibatnya. Ya, waktunya berperang, tidak mau berperang, Daud menanggung akibatnya, dia jatuh dengan Batsheba dan ini merupakan rentetan kejadian yang memilukan ya dalam keluarga Daud untuk hari-hari berikutnya. Firman Tuhan saudara memberikan nasihat bagi kita semuanya bahwa pada pergantian tahun atau tahun yang baru ini kita harus berawas-awas saudara. Kita harus tetap berjaga-jaga terhadap serangan musuh, satu. Kedua, kita juga harus tetap berperang, siap sedia melawan musuh, saudara. Untuk menghadapi serangan musuh, saudara, maka kita harus berjaga-jaga. Coba kita baca dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi untuk menghadapi serangan musuh, saudara, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita baca di ayat yang ke-40, saudara. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Di sini dikatakan, saudara, untuk berjaga-jaga kita perlu berdoa 1 jam untuk menghadapi serangan daripada musuh.
Selain kita bertahan, saudara, menghadapi serangan, kita juga harus melawan. Kita harus juga berperang dengan musuh, saudara. Coba kita baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat, perhatikan saudara, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ya, selain kita bertahan menghadapi serangan, kita juga harus mengadakan perlawanan. Kita harus berperang, saudara, pada hari yang jahat itu. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Puji Tuhan. Jadi saudara, pada waktu kita bertahan menghadapi musuh, kita berdoa, dikatakan tadi dalam Matius 26 ayat 40, selama 1 jam. Ya, jadi doa 1 jam adalah doa untuk bertahan menghadapi musuh, serangan musuh. Tetapi untuk berperang menghadapi musuh, dikatakan di sini ayat 18 tadi, berdoalah setiap waktu. Ya, sudah tidak dibatasi dengan waktu lagi. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Puji Tuhan. Kita baca lagi saudara dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Ini juga saudara, berdoa untuk menghadapi peperangan. Coba kita baca. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan. Jadi saudara, doa 1 jam adalah doa yang hanya untuk bisa bertahan, saudara. Tetapi kalau kita mengadakan peperangan, perlawanan, seperti dikatakan dalam Efesus 6 ayat 18, dikatakan di situ berdoalah setiap waktu. Ya, jadi untuk bertahan cuma 1 jam berdoa, tapi kalau untuk mengadakan peperangan, maka dikatakan setiap waktu kita harus berdoa. Kalau versi Lukas 21 dikatakan di situ senantiasa berdoa, ya, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Puji Tuhan. Biarlah pada awal tahun ini saudara, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Untuk bertahan kita berdoa 1 jam. Untuk mengadakan peperangan rohani, kita akan berdoa setiap waktu. Senantiasa berdoa saudara. Semoga Tuhan menolong kita semuanya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.